Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Almarhum Profesor Dr. Sajipto Raharjo. Selamat siang dan salam berbahagia. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya Muhammad Maruf Hafiz berbicara pada hari ini sebagai pembicara pertama, ditemani oleh rekan saya Saudari Hafizat Intan Amalia sebagai pembicara kedua, dan Saudari Fiska Aurora Denanti sebagai pembicara ketiga, yang akan mendukung apa yang mau kita pada hari ini perdebatkan, yaitu tentang himbauan pemerintah bahwa hutang di pinjol ilegal tidak wajib dibayar atau dilunasi. Dalam kasus pinjaman online berstatus ilegal, telah banyak korban yang mulai angkat bicara tentang pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, bunga yang tinggi, dan sebagainya. Penyebab daripada kenapa orang terjerat pinjol ilegal di Indonesia adalah yang pertama, kultur konsumtif, yang kedua, menggampangkan pinjaman. Yang ketiga adalah kurangnya literasi tentang keuangan, dan yang keempat adalah faktor-faktor eksternal lainnya seperti terjerat hutang, kebangkrutan, pandemi yang menyebabkan PHK, dan lain sebagainya. Sejauh ini, OJK melaporkan hanya terdapat 107 perusahaan layanan pinjaman online yang resmi terdaftar di lembaganya. Dari tahun 2018 sampai 2021, pinjol ilegal yang telah dihentikan sebanyak 3.516 entitas. Jumlah pengaduan masyarakat terkait pinjol dari tahun 2019 sampai 2021 mencapai 19.711 laporan. Hasil identifikasi menumpukan 9.270 laporan berupa pelanggaran berat dan 10.441 laporan merupakan pelanggaran ringan. Dikutip dari bbc.com, sampai bulan Oktober 2021, kepolisian telah mengungkap 15 kasus pinjaman ilegal dengan 45 tersangka di beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir. Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjol. Dalam kasus-kasus parah, korban pinjaman online dengan bunga yang tinggi ini memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Contohnya dalam perkembangan terakhir pada tanggal 25 Oktober, polisi menetapkan 3 tersangka pinjol ilegal yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama. Terduga peneror yang menyebabkan seseorang ibu memilih bunuh diri akibat terlilit hutang. Bukan hanya itu, pinjol ilegal juga menyebarkan informasi daripada korban terkait lewat Instagram, Google, dan juga kontak-kontak WhatsApp jika terjerat bunga dengan presentasi yang tergolong tinggi. Perilaku konsumtif dan semakin mudahnya melakukan pinjaman tersebut membuat orang terjerat riba pinjaman online ilegal. Berdasarkan sistematika pinjol berdasarkan POJK nomor 77 tahun 2016 dalam pasal 7 disebutkan tentang pendaftaran dan perizinan yang disebutkan bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Semua pinjol yang berstatus ilegal tidak ada yang terdaftar di dalam OJK. Dan dalam penagihannya mereka melakukan banyak tindakan yang dianggap merugikan para korban, yang mana ini akan mengarahkan kita kepada landasan hukum kami dalam perdebatan pada hari ini. Dasar hukum kami adalah yang pertama, pasal 368 tentang pemerasan dalam KUHP, pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana berdasarkan pasal 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Debitur dalam kasus pinjaman online ilegal ini adalah dapat disebut sebagai konsumen dan mereka dilindungi oleh hukum terkait. Dan juga UU ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3, dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016. Dengan ini, maka muncullah 2 butir argumentasi kami yang akan kami bawakan pada perdebatan pada hari ini, yang akan dibahas oleh pembicara kedua kami, Saudari Hafizat Intan Amalia. Yang pertama adalah legalitas pinjol, yang kedua adalah tidak membayar pinjol tidak dapat dikatakan sebagai one prestasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebagai pembicara kedua dari tim Pro, saya akan membangun bangunan argumentasi yang akan memperkuat standing posisi kami untuk menolak adanya pinjaman online ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saya akan memberikan 2 bangunan argumentasi. Yang pertama terkait dengan legalitas pinjaman online, dan yang kedua, tidak membayar pinjaman online tidak akan dapat dikatakan
dikatakan sebagai suatu one prestasi. Menuju yang pertama terkait dengan legalitas pinjaman online. Pertama, mengapa pinjaman online harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan? Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ini berarti penyelenggara vintage lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pada saat ini, terbukti bahwa dengan adanya pinjaman online ilegal, hal ini mengganggu fungsi OJK yang ketiga, yaitu mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat karena pinjaman online ilegal yang memberikan suatu ancaman terhadap individu yang tidak bisa membayarkan hutang dan sangat membebani terkait dengan regulasi yang diberikan. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan hal apa yang akan terjadi jika pinjaman online tidak terdaftar di OJK. Saat ini kita ketahui banyak sekali pinjaman online ilegal yang tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan OJK. Tentu hal ini akan memberikan dampak-dampak buruk terhadap para debitur, di antaranya pertama, denda dan bunga yang justru akan menumpuk, karena jika terlambat dalam membayar cicilan pinjaman online, beban denda dan bunga akan terus terakumulasi dan besaran bunga ataupun denda yang ditetapkan adalah berdasarkan kesepakatan ataupun ditentukan oleh pinjaman online tersebut dan tidak ada suatu regulasi tertentu terkait dengan minimum ataupun maksimum dari bunga pinjaman online yang bisa diberikan. Sementara untuk pinjaman online yang terdaftar di OJK, bunga dan denda yang dimaksimalkan ada di angka 0,8%, sehingga hal ini dirasa tidak akan membebani para debitur yang melakukan pinjaman online. Menuju yang kedua, yaitu akan ada suatu bahaya kerahasiaan data pribadi. Sekali seseorang sudah mengunggah aplikasi pinjaman online, maka secara otomatis data mereka akan terintegrasi dan seringkali seseorang mengizinkan seluruh akses yang diminta dan aplikasi padahal tidak sesuai dengan fungsinya. Hal ini akan dimanfaatkan pihak pinjaman online ilegal untuk menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik atau justru merugikan para debitur dengan disebar terhadap pihak-pihak lain. Menuju yang ketiga, yaitu dampak yang akan terjadi adalah kehilangan tempat kerja dan pemutusan hubungan. Bagaimana terdampak dalam beberapa kasus cara penagihan pinjaman online yang sangat tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini juga umumnya terjadi pada pinjaman online yang ilegal, bagaimana banyak sekali yang ditagih kepada kantor ataupun kepada orang-orang terdekat yang justru hal ini akan merugikan debitur itu sendiri. Lalu yang terakhir akan terjadi teror pinjaman online, bagaimana tidak sedikit masyarakat yang diteror oleh pinjaman online ilegal. Hal ini terjadi karena pihak yang menawarkan pinjaman online ilegal tidak diawasi oleh OJK sehingga mereka kerap memiliki keleluasaan dalam menjerat seseorang dengan bunga yang tinggi. Sementara apabila vintage terdaftar di OJK, telah terdapat panduan dari OJK mengenai etika seperti tidak boleh menggunakan ancaman untuk mempermalukan nasabah, tidak boleh menggunakan kekerasan fisik, verbal maupun dalam penagihan, tidak diperbolehkan menyebarkan data yang diberikan kepada pihak pinjaman online, dan tidak diperbolehkan untuk menagih ke pihak yang bukan pihak yang berhutang. Sehingga proteksi ataupun perlindungan terhadap nasabah ataupun debitur akan jauh lebih baik ketika berada di bawah OJK, dan pun ada otoritas seperti OJK yang akan menangani pelaporan dan juga keluhan dari para debitur apabila terjadi pelanggaran. Menuju argumentasi yang kedua, yaitu tidak membayar pinjaman online tidak dapat dikatakan sebagai one prestasi. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat agar perjanjian menjadi sah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah syarat subjektif, di mana ada kesepakatan, artinya di antara para pihak yang melakukan perjanjian, mereka sudah bersepakat dengan perjanjian yang diberikan terkait dengan pokok-pokok materi perjanjian. Lalu yang kedua adanya
adanya kecakapan di antara para pihak, yaitu di mana mereka harus cakap dalam membuat suatu perikatan. Lalu syarat yang kedua adalah syarat objektif, di mana harus ada suatu hal tertentu yang diperikatkan, objek perikatan haruslah jelas. Lalu yang kedua ada sebab yang halal, di mana artinya perjanjian tidak boleh berasal dari sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Pinjaman online merupakan sesuatu yang ilegal sehingga dilarang oleh undang-undang, sebagaimana telah dijelaskan pada argumentasi sebelumnya. Bagaimana dijelaskan pula oleh Profesor Mahfud MD bahwa pinjaman online dapat memenuhi rumusan delik pada pasal 368 ayat 1 KUHP bahwa barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara yang melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagaimananya, termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat atau menghapus piutang dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama 9 bulan, sehingga meskipun telah diperjanjikan di awal, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait dengan bunga yang besar, hal tersebut tetaplah bertentangan dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun praktik pinjaman online merupakan praktik dari pemerasan sebagaimana terdapat dalam pasal 368 KUH Perdata. Pun bisa disimpulkan bahwa dapat digarisbawahi praktik pinjaman online tidak hanya ilegal dari segi peraturan otoritas jasa keuangan, tetapi juga memenuhi rumusan delik pada pasal 368 terkait dengan pemerasan, sehingga dapat dinyatakan bahwa pinjaman online memang memenuhi syarat subjektif pada pasal 1320 KUH Perdata, tetapi tidak memenuhi syarat objektif pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu terkait dengan sebab yang halal, karena pada hakikatnya praktik ini bertentangan dengan perundang-undangan yang telah diatur karena termasuk dengan kategori pemerasan. Sekian, terima kasih. Viva Justicia, hukum hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya, Fiska Aurora Denanti, sebagai pembicara ketiga dari tim Pro, menyampaikan elaborasi terhadap bangunan-bangunan argumentasi yang telah dibangun oleh rekan-rekan saya. Dewan Juri yang terhormat, perlu digarisbawahi bahwa semangat dari adagium tersebut adalah hendaknya hukum selalu mengilhami kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat. Dewasa kini, kita telah mengetahui fakta bahwa maraknya kasus pinjaman online telah bertebaran di kehidupan masyarakat kita, sebagaimana yang telah dikutip dari BBC pada sampai bulan Oktober tahun 2021. Yang paling parah dalam pinjaman online ini, selain ia ilegal, tetapi pinjaman online juga dapat berpotensi untuk meneror baik fisik maupun non-fisik, hingga menyebarkan identitas pribadi korban, hingga rasa frustasi korban yang menyebabkan kematian. Dengan berlandaskan pendapat dari Profesor Satchipto Raharjo, Bapak Hukum Progresif dari Universitas Diponegoro, terkait dengan dua fungsi hukum di masyarakat, yang termasuk menjamin kelangsungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kami membangun dua argumentasi. Yang pertama, terkait dengan legalitas pinjaman online, di mana kami membuktikan bahwa pinjaman online bukanlah sesuatu yang legal sehingga tidak memiliki payung hukum yang melandasinya. Hal ini didasarkan pada pinjaman online yang tidak terdaftar ke Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK sendiri memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga jika nantinya seseorang terlilit dengan pinjaman online, maka tidak akan ada proteksi terhadap harta kekayaan dan juga data pribadi yang dijadikan sebagai jaminan. Terlebih, pada praktek pinjaman online ilegal, terdapat denda dan bunga yang sangat menumpuk. Jika dikomparasikan dengan pinjaman online yang terdaftar di OJK, maka hal ini akan melilit para korban dengan kencang karena maksimal bunga dari OJK pun hanyalah sebesar 0,8%. Kemudian, terdapat pula probabilitas penyebaran data pribadi yang disebarkan di internet, teror secara fisik maupun non-fisik, hingga kehilangan tempat kerja dan pemutusan hubungan. Kedua, tidak membayar pinjaman online ilegal tidak dapat dikatakan sebagai wan prestasi. Dewan Juri yang terhormat, di dalam pasal 1320K Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat dua syarat perjanjian yang sah.
yang mana terdapat syarat subjektif dan syarat objektif. Yang mana seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua dari tim pro, yang menyatakan bahwa pinjaman online ilegal tidak memenuhi syarat objektif meskipun telah memenuhi syarat subjektif dari syarat sahnya perjanjian, di mana dia tidak memenuhi sebab yang halal karena pada artinya perjanjian tidak boleh berasal dari sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Pada kasus pinjaman online ilegal, hal ini sudah jelas-jelas dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK 01/2016. Tidak hanya itu saja, bahkan Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa praktik pinjaman online ilegal tidak dikatakan sebagai pemerasan karena telah memenuhi rumusan delik pada pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemerasan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dapat kita lihat di sini bahwa pinjaman online tidaklah memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian. Sehingga implikasi dari hal tersebut ialah perjanjian batal demi hukum, sehingga tidak ada perjanjian dari awal. Hal ini menyebabkan tidak adanya kewajiban berprestasi dari debitur untuk menjamin atau mengembalikan pada pinjaman online yang ilegal tersebut. Dengan bangunan argumentasi tersebut, saya menyatakan bahwa kami sebagai tim pro mendukung secara bulat keberadaan mosi terkait dengan pinjaman online ilegal tidak dibayarkan. Terima kasih.